A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina habibillahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Saya ma baqiyatullahi fil ard arwahuna lahul fida. Ajalu farjahu syarif. Wala khawla wala quwata illa billahil azim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi wa ansurna khaza'ina ulumik birahmati ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk melaksanakan kajian kitab Adab Shalah ya, dan Hidayatul Hikmah, mudah-mudahan ya insyaallah. Ya, ini pengingat bagi Bapak sendiri maupun bagi kita semua bahwa mengenai pentingnya niat ya, dan pentingnya niat dan pentingnya ikhlas dan pentingnya tidak mengabaikan ini ya. Jadi niat ini perbuatan hati dan efeknya besar. Jadi tidak perlu sarana prasarana yang bersifat fisik yang mendatangkan ongkos atau dan sebagainya. Ya, di sini Imam pada akhir pembahasan yang minggu lalu, jadi Imam Khomeini mengingatkan bahwa dalam doa-doa atau dalam makom-makom yang disebut dalam riwayat, dalam ayat dan riwayat dari Al-Quran dan hadis Nabi dan dalam doa-doa para imam itu bukan metafor ya. Ini bukan metafor, bukan metafor, ini ada sungguh yang real. Terus yang kedua, bahwa makom-makom itu tidak dikhususkan untuk para imam dan atau para wali atau para ulama. Ini doa-doa ya, makom-makom yang disebut dalam doa-doa itu adalah untuk kita semua, supaya kita berusaha ya dan bersemangat untuk menggapainya ya, supaya ada niat untuk menggapainya. Jadi kita perlu membisikkan pada diri kita sendiri bahwa inilah hal-hal yang akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita ya. Yang jadi makin ikhlas niat kita, maka makin dekatan kepada Allah, maka semakin baik dan kebahagiaan itu akan semakin kita raih ya. Ya, ya ini jadi fafiru ilallah itu ya, dalam apa ya, enggak tahu dalam hadis dalam Al-Quran ya, larilah kepada Allah. Jadi jangan santai ya. Jadi ilahi abli kamal ingkita ilaika wa anir absara qulubina bidya'i nadhariha ilaik hatta tahriqa absaral hatta tahriqa absaru qulubi hijaban nur wa tasilu ila ma'tinil adhamah ya. Jadi supaya hati-hati kita mencapai sumber keagungan Allah. Dan Imam Khomeini di sini berkali-kali menekankan bahwa yang dimaksud
jelaslah bahwa yang dimaksud sumber keagungan Allah itulah bukanlah makanan-makanan surga atau bidadari surga atau kenikmatan-kenikmatan hewani yang ada di surga. Tentunya itu bisa dikatakan jauh dari maksud dalam doa yang dalam perasa yang disebut ma'dinil azumah. Dan watasiru arwahuna mu'alaqatan binuri qudusik, dan supaya dan jadilah ya arwah-arwah kami tergantung di dalam keagungan mu'alaqatan bi'isi qudusik, dalam keagungan kesucianmu. Ilahi wajalni miman nadai itu miman nadaita ya, yang kau seru dan mengijabah ya, wajibah. Jadikanlah kami orang-orang yang menyeru kepadamu dan mengijabah. Jadi Allah menyeru ya, Allah menyeru kita, dan dalam satu riwayat kalau kita mendekat sejengkal, kira-kira seperti itu ya, maka Allah akan mendekat sehasta. Kalau dan seterusnya, kalau kita datang sambil berjalan, Allah akan datang kepada kita berlari. Jadi Allah sangat sangat menghendaki agar kita mencapai makom-makom ini ya, seperti itu. Wala hatahu fasaika li jalalik wala hatahu, dan sa'ik di sini yang disebut dalam doa ini. Sa'ik itu ya ada dalam ayat Al-Quran ketika Allah menceritakan ya, berkisah tentang Nabi Musa yang dipanggil ke gunung Tursina, terus kemudian Sa'ik itu kalau dalam terjemahan mungkin ada yang menerjemahkan pingsan ya, tapi menurut Ustaz Abbasi di sini maksudnya adalah fana ya, tidak ada aku lagi, yang ada adalah Tuhan. Jadi tidak ada dualisme. Jadi katanya kalau Ustadz Jabir ya, Nur Jabir mengatakan bahwa kalau orang nyemplung ke lautan, maka dia tidak sadar lagi ada di lautan. Yang dilihat adalah lautan, dia sudah tidak menyadari dirinya. Nah, itu orang akan mendapatkan ketenangan yang maksimal ya, yang tidak kebahagiaan yang tidak ada duanya ya. Terus fama hadzal hijabun nuraniyah wa hal muradu min nazari ilal haqqi. Terus an-nazaru ilal ajasil jannah. Apakah yang dimaksud Imam Khomeini ini apakah ya bertanya sambil menyindir kira-kira ya, apakah yang dimaksud hijab nur itu hijab cahaya. Jadi ya kadang-kadang hijab itu cahaya itu misalkan ilmu itu juga cahaya ya.
tapi menjadi hijab kalau kita berhenti di ilmu dan seterusnya. Jadi kalau kita beramal, misalkan ada ikhlas itu masih ada hijab dan seterusnya yang sudah disebut dalam level-level ikhlas kemarin. Apakah yang disebut cahaya itu adalah maksudnya adalah buah-buahan bir di surga, dan kemudian apakah yang disebut ma'jinal wahal ma'jinul azamah wa qasrul jannah, apakah yang disebut sumber keagungan Allah adalah istana-istana yang ada di surga. Terus wahal ta'alluq arwah bi'izil qudsi wa ta'alluq bidailil khuril ain, apakah yang dimaksud ta'alluq bergantung ya, arwah bergantung dalam yang dimaksud izzi kudus ya. Izzi kudus adalah bergantung di dail di dail itu ya yang ada di belakangnya, di bergantung pada mungkin juga atau curah bidadari bidadari surga liqadail syahwa, untuk memenuhi syahwat. Hal hadza sa'iq wal khulu, apakah ini adalah sa'iq dan khulu ya, jadi sa'iq pingsan dan khulu itu sa'iq itu tadi itu yang saya diterangkan. Sa'iq itu ya tadi fana, dan khulu itu adalah bukan khulu, mahu ya, mahu itu adalah sadar setelah fana itu ya. Min jalal, dari keagungan ya, muhu min jalal, dan bangun dari keagungan, yakni bihi jamalun nisa'il jannah, apa yang dimaksud adalah kecantikan dari wanita-wanita surga ya. Tilka jadzbah, dan jadzbah itu adalah wal aghasyiyah ya, allati hasrat rasulina, yang disebut apa yang dimaksud tarikan ya, jadzbah tarikan, dan hasrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati fi salatil mi'raj, yang dimaksud dalam salat mi'raj. Kana yashhadu anwaril azamatilka wa ma fawqaha fi ma yajib, apakah yang dimaksud hal-hal yang disebut dalam mi'raj ya, misalkan wa kana qaba qausaini aw adna, dan seterusnya begitu ya, kedekatan seperti itu ketika, yaitu makana aminu Jibril, dan ketika Abi Jibril mahruman lisri wala, dan ketika dan makom ketika Jibril itu apa yang dimaksud Jibril itu adalah bukan itu, apa juga yang dimaksud dengan makom itu ya, dan di mana Jibril sudah tidak diperbolehkan ya. Litaqaddimi faqad anamil. Hal kana jadbah ihdan nisa'il husun fijana, balah jadbah itu yang dimaksud adalah kecantikan dalam wanita surga. Aw annahu sallallahu alaihi wa alihi kana yara anwaril kanauri syamsi wal qamar, apakah yang dimaksud tadi itu yang dimaksud melihat cahaya-cahaya seperti cahaya matahari atau asyadda minha, atau yang lebih terang dari itu, dan qalbin salim alladzi qala fi Ma'sum alaihissalam, yang atau yang dimaksud qalbin salim itu adalah itu ya, gitu. Tentunya tidak ya. Wassalamun, dan yang dimaksud qalbun salim itu adalah bertemu kepada Allah dan tidak ada selainnya ya, dalam hatinya tidak ada selain Allah.
Itu yang dimaksud dengan qalbun salim. Ya, jadi itu adalah makom-makom yang tidak bisa diingkari dan tidak bisa direduksi menjadi menjadi kenikmatan yang bersifat tadi itu ya, syahwat. Jadi jangan sampai kita mengingkari makom-makom yang tinggi itu terus. Dan juga apa yang kita lihat dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat ini sungguh-sungguh membicarakan makam-makam yang tinggi ya. Dan apakah juga maksud yang khairil haqi wa khairil karamah, dan juga apakah maksud itu adalah karomah yang atau jadi yang dimaksud itu tentunya bukan mismis syiah dan jannah dan mismis ya, dan tentunya bukan surga yang tadi dengan mismisnya ya. Faya wa yala ya, dan tentunya bukan itu semua. Karena maka sesungguhnya tinta ini tidak tidak kharijun min kafi ya, tidak cukup untuk menggambarkan istimewa dan wastaghala bi syahad. Makanya dan ya, jadi jadi ada banyak hal-hal yang tidak bisa disampaikan di sini ya. Dan wastaghal bisatohat, dan tapi sibuk dengan satohat. Jadi maksudnya, jadi imam menyebut, mungkin barangkali ya, imam menyebut dirinya mungkin maksudnya di sini sibuk dengan istilah-istilah ya. Ustawal walakin lim amril habib annahu laisa maksud. Nah, kan tetapi maksudnya di sini illa ayyaksila tanbih. Jadi maksud di sini sebagai peringatan ya, peringatan lil ya khususnya untuk para saudara mukminin, para saudara yang mulia ya, untuk para ikhwah yang al-aimaniyin, saudara-saudara yang mulia, dan khususnya rijalul ilmi ya, rijal ilmi, secara khusus para penuntut ilmu. Wala yungkiruna alal akal, dan jangan mengingkari hal-hal seperti ini ya, mengingkari makam seperti ini, makam ahlullah. Fa inna hadza ingkar mansyaun jami sakawat, dan mengingkari makam-makam seperti ini adalah sumber dari banyak kesengsaraan.
dan walaysa maksudana annani min hammi ahlullah illa nukil maqamat amin apa itu ya. Jadi tidak wallahu a'lam. Intinya begitu ya. Jadi maksudnya ini supaya menjadi peringatan supaya tidak mengingkari makom-makom seperti itu ya. Wallahu a'lam. Terus wa hadzal amrun la yatali alaihi ahadun. Nggak tahu ini maksudnya apa ya. Terus golongan yang kedua ya wa ta'ifatul ukhra, dan golongan orang yang kedua, yang pertama mengingkari ya. Golongan yang pertama mengingkari, yang kedua adalah hum alladzina la yunkiruna maqamat. Mereka tidak mengingkari makam-makam itu dan juga tidak menentang ya. Walakin istaghal bid dunia, tapi mereka yang mungkin ya, ini peringatan untuk kita semua ya, tapi mereka mungkin sibuk terhadap urusan-urusan dunia, watasiluha, dan hasil-hasilnya, wal ikhlati ila li ladzatiha ya, dan apa namanya, wal akhlata ya, dan ya terikat ya dengan kelezatan-kelezatannya yang fana, yang ila ladzatihal faniyah. Dan ini menghalangi mereka ya, wa mana'at hum minal kasabil amali wal ilmi wal dauqi wal hali ya, karena keterikat terhadap hal seperti itu, terus melupakan, menahan mereka dari usaha-usaha untuk beramal atau mencari ilmu atau mengasah zauknya dan mencapai atau makom-makom, mencapai hal-hal yang disebutkan tadi. Famasalahum kal marodi, perubahan mereka seperti orang yang sakit yang tidak bisa diet ya. Dia menyadari penyakitnya, walakin syahwal akan tetapi syahwat perut menyeru mereka ya, menyebabkan mereka yang diberikan untuk kita semua ya, barangkali ya, yang kita sudah belajar supaya serius untuk itu ya. Wasyarabil, jadi menahan mereka untuk berdiet dan minum obat-obat yang pahit. Kalau golongan pertama tadi seperti orang yang sakit, la yusaddiqunal marid, tidak menyadari penyakitnya ya. Tidak menyadari penyakitnya ya. Wa ma'annahum mubtaluna bil marid yungkiruna asrul marid ya. Mereka mengingkari sebab-sebab penyakit mereka. Wa ta'ifatun ukhra, dan golongan ketiga itu adalah orang yang golongan yang tidak mengingkari, golongan kedua itu tidak mengingkari, cuma sibuk dengan urusan-urusan dunia.
ya sekali lagi mungkin kalau urusan dunia itu jangan dianggap apa tidak bekerja ya. Dunia itu bisa jadi akhirat, tapi memang tetap bahwa sangat penting untuk mengamalkan ini ya. Jadi memang sulit urusan dunia itu untuk kalau kita sudah terlibat urusan dunia itu untuk mengikhlaskan ya. Yang mudah memang ketika sholat itu jauh lebih mudah mengingat Allah ya, mendidik kita supaya ikhlas. Mereka itu sholat itu penting. Jadi ya begitu ya. Terus golongan ketiga ya, golongan ketiga itu orang yang sibuk mencari ilmu ya, tetapi wastaghulu bi tahsilil ma'arif ilman walakinnaha iktafu min haqa'iq ya, dan ma'arif dan ma'arif Allah dan wal tasatahat wal lafat wal ibarat dan seterusnya ya. Jadi ini orang yang menuntut ilmu tapi ya mungkin ya ini naudzubillah ya mungkin termasuk yang bicaranya menuntut ilmu terus tapi mencukupkan dengan lafaz-lafaz ya, istilah-istilah, ma'rif, cerita-cerita, cukup berwacana lah, istilah-istilah dan lafaz-lafaz, istilah-istilah, ibarat-ibarat ya, pengertian-pengertian, tidak mengamalkan. Maka ya itu anfusahum dan mencukupkan dengan al-silsilah al-fat wal istilahat dan istilah-istilah ya. Wa qana'u an jami'il maqamat, dan mereka qana'u an ini artinya mencukupkan dari ya, maksudnya tidak berusaha untuk mencapai maqamat bil maqalat ya. Ya, jadi ini seperti seperti dokter yang sakit. Dia dokter tapi sakit dan tidak bisa mengobati diri sendiri ya, kira-kira begitu ya. Ya, intinya bahwa muncul sebagai dokter ini menurut kelompok ini bahaya ya. Ya, walhasil memang kita harus membersihkan niat ya. Jadi macam-macam kotoran-kotoran tadi dan serius itu ya, dan karena itu jalan kebahagiaan. Ya mulai dari hal-hal yang kecil. Ya kalau yang kecil kita melupakan niat, nanti yang besar juga sulit ya. Jadi dilatih. Nyatanya memang susah ya. Saya sendiri juga susah untuk berniat, misalkan tiap makan kita niatkan dengan bismillah, dengan pada minum kita diperintahkan untuk mengingat Imam Hussein, kita baca assalamualaikum ya Abu Abdillah, mengerjakan hal kecil ya, semua itu diniatkan. Kalau yang kecil-kecil nggak diniatkan, nanti yang besar juga bisa kita lupa ya gitu. Jadi ya ini Imam mengingatkan kita semua ya. Jadi ini jangan dipandang sebagai sebagai ancaman kok sulit amat. Ya memang sulit ya kalau tujuannya, tapi kan bisa gitu ya. Kalau mudah ya semua orang bisa, ilmunya aja nggak mudah, apalagi melaksanakannya ya. Ya tapi ya ini jalannya ya. Kalau enggak ya mungkin kalau kita ya kan mungkin
Kalau kita sudah tahu kan mungkin nggak mau juga kan beramal untuk yang tadi itu yang disebutkan kenikmatan entah syahwat di surga. Mungkin ya gitulah. Ya itu ada komen melatih niat. Jadi intinya di sini adalah melatih niat ya. Jangan sampai terjebak, jangan sampai terjebak dalam tadi itu belajar tapi tidak berilmu, atau belajar tapi tidak melakukan, atau bahkan mengingkari hal yang tadi. Kalau mengingkari itu sudah tidak ada harapan. Kalau sibuk ya harus mulai serius, diniatkan. Ya caranya dulu ya mungkin diingat-ingat lagi ya yang di awal-awal dulu itu, mulai dengan apa, tawajuh, irsi rububiyah, dan zilil ubudiyah ya. Fokus menyadari keagungan Allah dan menyadari posisi kita sebagai hamba. Mulai dari itu ya. Terus dulu kan ada apa namanya, ada tafhim, ada khusyuk, ada apa lagi ya, ada hal-hal yang ada membersihkan tempat lahir dan tempat batin, ada membersihkan apa ya, itu di review lagi, diusahakan untuk dilaksanakan ya. Jadi ini ya namanya apa namanya, inti agama ini ya sekali lagi itu adalah membersihkan atau mencapai atau memperbaiki akhlak, dalam arti memperbaiki batin, memperbaiki jiwa ya. Jadi kalau agama dianggap sebagai sholat dalam pengertian lahir ya barangkali yang sebut la'ala khuluqil azim itu ya nanti cuma etiket ya gitu. Ya benar bahwa etiket Rasulullah itu secara sopan santun sehari-hari ya Rasulullah adalah yang paling agung ya. Tapi kalau agung itu bisa dicapai dengan etiket atau hal-hal yang lahir ya, mungkin kita bisa khusus kepribadian. Jadi ya meningkatkan akhlak ini harus dimaknai dengan melakukan ini ya secara serius, melakukan hal yang disebut dalam ini ya dengan buah akhlak dan buku ini, kira-kira begitulah. Nah itu yang akan membahagiakan itu kenyataannya memang seperti itu ya, yang mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan kebahagiaan memang ini. Jadi kita manusia secara by desain, by bios ya, ada bios yang ditanam pada setiap diri manusia, itu adalah keinginan untuk mencapai kesempurnaan. Nah aspirasi mengenai kesempurnaan itu ya macam-macam. Ya kalau kita kesempurnaan itu urusan apapun ya orang akan mengejarnya ya, sesuai dengan persepsi dia tentang kesempurnaan, dan itu tidak ada batasnya. Apapun yang orang ingin capai itu tidak ada batasnya. Jadi kalau orang mau mengumpulkan harta ya nggak ada batasnya keinginan itu ya, makin dikumpulkan makin pengen yang lebih banyak. Itu juga kenikmatan yang bersifat duniawi yang lain. Nah yang paling layak untuk dicapai ini adalah hal-hal seperti ini ya.
ini juga tidak terbatas. Kalau melakukan segala usaha untuk mencapainya ya yang paling layak dicapai lah. Ya jenis-jenis orangnya, yang pertama itu yang mengingkari, yang kedua tidak mengingkari tapi sibuk dengan urusan dunia, jadi nggak sempat. Sibuk. Yang ketiga nggak sibuk tapi mencukupkan diri dengan istilah-istilah dengan ilmu lah, dengan pengetahuan saja, nggak melakukan. Terus ini Mas, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kebahagiaan atau ketenangan. Iya yang ini. Jadi hal yang dilakukan ini untuk mencapai ketenangan itu yang dimaksud barangkali yang dimaksud yang dimaksud ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu kalau zikirnya itu ya, jadi mulai dengan mengkondisikan hati supaya bisa berzikir. Jadi mengkondisikan hati yang dulu mulai dari khusyuk ya. Jadi ketika ya setelah fokus ya, diantaranya mungkin ingat lagi ya, diantaranya tenang ya ketika mau sholat, terus sholatnya di awal waktu, jangan ditunda-tunda mengenai waktu dulu itu. Jadi diusahakan tenang, jadi tidak buru-buru baik ketika mau melaksanakan, apalagi kalau sedang melaksanakan ya, jangan diburu-buru. Maknanya didiktekan dalam hati, jadi tidak cukup dengan mengetahui dengan tahu artinya, tapi artinya itu harus diresapkan dalam hati. Kalau baca alhamdulillah ya misalkan ya, dirasa-rasakan bahwa kita benar hati itu, sampai hati itu kerasa benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim misalkan, Allahu Akbar dan seterusnya ya. Mana-mana itu didiktekan dalam hati. Oleh karena itu ya kita perlu memperluas ya mana-mana itu, menambah ilmu tentang mana-mana tadi. Qul huwallahu ahad misalkan ya, itu penting. Lafaz-lafaz itu ya yang disebut dalam sholat, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la misalkan, itu nanti memang ada pembahasan tentang itu mana-mana itu ya, zikir-zikir yang disebut dalam sholat. Tapi sebentar itu menjelaskan tentang syahadat, tentang la haula wala quwata illa billah. Pokoknya zikir-zikir yang sering-sering kita sebut-sebut ya, Hayyu ya Qayyum, itu juga termasuk zikir yang dianjurkan ya, untuk hati-hati yang sudah mati. Nah itu didekatkan hati. Jadi lisan, pertama-tama lisan itu mengajari hati ya gitu. Nah nanti lama-lama lisan hati itu mulai terbuka sedikit demi sedikit ya. Mungkin sebentar, mungkin hati mulai ya terbuka lisannya, jadi maksudnya mulai bisa berzikir ya. Nah selanjutnya intensitas dan kuantitasnya itu dan durasinya ya makin ya, kalau berhasil itu akan semakin semakin dominan ya, intensitas semakin kuat dan durasinya semakin panjang. Kalau dulu sekali-sekali misalkan berapa menit udah gitu hilang misalkan ya. Nah nanti durasinya itu kalau kita konsisten makin lama ya, sampai hati itu
sudah terbiasa ya, sudah lisan hati itu terbuka selamanya, maksudnya sepanjang waktu. Nah, kata Imam Khomeini, kalau sampai kita meninggal dalam keadaan lisan hati itu belum terbuka, itu akan mendatangkan banyak masalah di alam kubur. Yang dulu yang disebut zikir itu. Ya itu dibicarakan di awal-awal dulu ya. Nah, ini mengingatkan aja ya, kira-kira begitu. Nah itu, jadi ya itu diusahakan intensitasnya dipertahankan ya, diperjuangkan dari rokaat ke rokaat, dari waktu ke waktu, dari lafaz ke lafaz gitu. Dari gerakan dari gerakan sholat ke gerakan sholat berikutnya, jadi itu dipertahankan. Kalau sudah itu ya jangan sampai hilang. Kalau segitu, lama-lama akan timbul dulu timbul uns ya istilahnya, kedekatan. Nah kalau baca Al-Quran itu yang ngefek itu yang seperti itu ya, kalau kita ngaji itu ya, kalau ngaji itu seperti orang baca koran atau seperti orang pembaca berita begitu ya, itu nggak terlalu ngefek ya baca Al-Qurannya. Zikir-zikirnya nggak terlalu ngefek, zikir sambil lalai gitu ya, kemana-mana hatinya. Jadi daripada menghatam itu ikut guru khataman, mendingan belajar tafsir. Ya perlu juga. Jadi kita baca itu sambil takzim, ada grup khataman itu kan untuk ini, untuk untuk supaya kita rutin. Jadi rutin, dan kalau belum bisa takzim ya jangan ditinggalkan ya, maksudnya ya tetap perlu komunitas itu perlu ya. Misalnya seseorang yang bekerja kantoran hanya punya waktu setengah jam untuk begituan. Ya diusahakan lah pokoknya di intensitasnya itu diusahakan gimana caranya ya. Setiap orang punya problem masing-masing, tapi harus diusahakan cara bacanya misalkan ya ternyata memperbaiki tajwid itu juga bisa memperkuat kesan bacaan itu di dalam hati ya. Kalau kita bicara, jadi kalau ngaji itu dengan seluruh potensi, Ustaz bilang itu jadi sholat, jadi potensi waham, potensi khayal, potensi fisik, segala macam itu difokuskan untuk itu salah satu cara juga. Jadi ada kan orang itu yang kelihatan ketika ngaji itu gitu ya. Sholat juga begitu, jadi jangan kemana-mana pikirannya ya, burung khayal dulu itu termasuk juga ya. Itu yang bisa memperbaiki akhlak ya. Kalau ewes-ewes ya nggak terlalu ngefek ya, kita akan selalu cemas. Ya dari COVID kemarin kita bisa belajar banyak ya. Memang ya bagi kayak saya ini, kalau lisan hati itu belum terbuka, yaitu gugup menghadapi gitu ya. Dan mengatasi tekanan hidup sehari-hari. Jadi piye Mas, kalau misalnya bingung masih dikit, masih bingung terus piye Mas?
ya mohon ya cari waktu yang tempat dan waktu ya. Bingung ya tawasul, mengakui segala kelemahan di hadapan Allah, mohon pertolongan, mohon bantuan, bertawasul baik. Ya mungkin begitu. Ya kita semua mohon ya, kita makanya kita sering-sering mohon itu. Dan dulu itu juga menangis itu perlu ya, untuk bisa untuk ya, sambil diusahakan untuk sambil itu sampai bisa menangis, kan dianjurkan untuk bisa menangis ya. Jadi memperkuat keterikatan kita, hubungan kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan jadi seperti orang yang kepepet. Jangan alah ya dikasih ya syukur, kayak nggak apa-apa ya, kayak gitu tuh susah, kata Ustaz Abis. Jadi harus muktor, seperti orang yang nggak ada jalan lain, pokoknya ini Allah ada satu-satunya yang bisa memperbaiki kita, menolong kita. Muktor. Pak, gimana cara ngebedain motor sama udah nggak mau berusaha aja karena males? Iya, Atau ya karena ya udah cuma menyerah gitu? Ya menyerah duluan sebelum mencoba semua opsi. Iya ya mubtar berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Diusahakan ya, mubtar itu juga nggak mudah, maksudnya melatih hati kita supaya bisa mubtar ya. Ya mungkin bisa mencontoh orang-orang yang bisa melakukan ya. Kalau di sini mungkin ada Ustadz Saiful, itu kelihatan gitu ya, total kalau berdoa gitu. Ya atau para ustadz yang lain mungkin. Ya dilatih sedikit-sedikit. Latihan untuk merasa muktor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi serius. Ya menyadari dosa-dosanya, menyadari menyadari kesulitannya, ya semuanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul, jadi kalau berdoa sungguh-sungguh ya. Jadi itu. Mama itu kan kelihatan, jadi ya kuantitas itu perlu, kata siapa itu, Pak Furqon ya, Pak Furqon AMC, dalam satu seminar dia gimana meningkatkan kualitas itu dengan cara meningkatkan kuantitas, dia bilang gitu. Apapun ya, kalau kuantitasnya banyak nanti kualitasnya akan meningkat, dia bilang begitu ya. Ini salah satu cara ya. Jadi zikirnya diperbanyak. Jadi kalau habis sholat atau sebelum sholat atau apa, diusahakan agak panjang. Nggak ada orang yang bisa meningkatkan kualitas tanpa kuantitas. Emang ada? Nggak ada kan. Jadi kualitas bisa meningkat di awal-awal itu dengan cara meningkatkan kuantitas. Ya kalau sibuk ya memang ya
ya dikurangi kesibukannya lah mungkin supaya ini apa namanya, kalau bisa dikurangi ya, atau di jalan itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu bisa sambil nyetir, apa orang kadang itu bilang begitu tapi nyatanya sulit. Di kalau bawa sendiri nyoba itu susah ya, tapi daripada enggak itu lebih baik ya. Makanya ada waktu juga, waktu khusus itu kan tulu ain ya, 2 tulu fajar dan tulu matahari, antara ya sebelum dan sesudah subuh. Terus juga maghrib sedikit itu mungkin ya. Jadi memang waktu-waktu sholat itu duhur memang itu dalam pembahasan tentang waktu itu memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala begitu rupa sehingga itu apa namanya, konstelasi apa baik lahir maupun batin itu maksimal ya, menghasilkan efek yang maksimal dari doa-doa itu, dari apa bacaan-bacaan itu. Jadi kalau kita mungkin ya barangkali, nah kalau kita mengingat apa itu di waktu maghrib, yaitu efeknya akan maksimal juga gitu. Menonton film horor di waktu maghrib ya beda dengan menonton film horor pada waktu yang lain. Makanya orang dulu juga menghati-hati kan, maghrib jangan ini jangan itu, cepat sholat. Itu juga duhur dan itu juga tanggal-tanggal hari-hari, misalkan nonton film horor hari Jumat ya efeknya beda dengan nonton film horor pada hari yang lain. Tanggal-tanggal juga ya, jadi ya kita memperhatikan apa, muraqabah waktu dulu kan ada itu ya, malam Lailatul Qadar misalkan, malam-malam tertentu baik tahunan, bulanan, mingguan atau harian, itu ada waktu-waktu khusus, ada tempat-tempat khusus juga kan yang memberikan efek yang lebih kuat dibanding tempat-tempat yang lain. Jadi kalau katanya juga ada ulama yang mengatakan, jadi kalau harus melakukan dosa itu kamu harus keluar dulu dari kota mana gitu ya. Ya maksudnya bukan berarti menyuruh melakukan dosa ya, tapi tempat itu akan melipat gandakan efek dosa. Sebagaimana juga melipat gandakan efek perbuatan baik. Ya terus kemarin kata Pak Dimitri, mengingat mati itu kemarin ya makanya ini sering-sering mendengarkan nasihat itu ya, ini mendengarkan nasihat karena memang kita itu ya begitulah, hati kita itu keras kata Imam Khomeini bilang hatinya keras, apalagi kita ini mungkin ya. Jadi perlu nasihat. Jadi kadang kita nggak cukup baca buku ya. Kita baca buku beda dengan diomongin sama orang. Yang bisa baca buku ngefek ya mungkin ustadz ya, kalau mereka baca buku ya bisa melaksanakan, kalau orang punya perlu kesiapan untuk bisa begitu ya. Ya begitu ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita lanjut ke hidayah ya. Jadi gimana sebagai sedekah itu ikhlas, ya sering bersedekah, nanti lama-lama ikhlas. Baca Quran juga begitu, terus
Kalau Pak Furqan itu aktivis Palestina ya. Gimana supaya isu Palestina itu tersebar di masyarakat? Ya berbanyak seminar, berbanyak apa. Aktif di medsos, bikin bising medsos apa ya gitu-gitu. Sambil tetap berusaha meningkatkan ikhlas ya, meningkatkan kualitas ya, jangan jangan dilalaikan. Itu memperbanyak kuantitas sambil berusaha meningkatkan kualitas. Oke ya. Kita sampai ini ya, waminal ilmi ya, baru sampai itu ya. Walaysa dzalika bi huduril mahiyah zatan ya, zatana indana, itu zat kami ya. Baca mana ya? Jadi yang pertama bahwa ilmu alim dan maklum. Ilmu dibagi menjadi dua ya, ilmu husuli dan ilmu huduri. Ilmu husuli itu adalah hudurul suratul maklum ladal alim ya, hadirnya gambaran maklum itu yang diketahui ya, yang diketahui pada alim ya, pada yang mengetahui. Jadi kalau ilmu husuli itu adalah yang hadir ada surahnya ya, gambaran. Kalau ilmu huduri yang hadir adalah bukan surah tapi maklum itu sendiri ya, hudurul maklum ladal alim. Ini bukan seperti cermin ya. Kalau ini seperti cermin. Terus summa inna kaunal ilmi hasilan lana maknahu ya, husul maklum lana. Selanjutnya bahwa makna ilmu hasilan lana, ilmu itu ada pada kita, maknanya adalah bahwa maklum itu ada pada kita ya, hadir pada kita. Jadi bahwa baik ilmu husuli maupun ilmu huduri itu bahwa si maklum itu apa yang harus diketahui, itu apa yang diketahui itu hadir pada kita ya, hadir pada kita. Cuma kalau ilmu huduri itu yang hadir adalah gambaran, kalau yang ilmu huduri yang hadir itu adalah zatnya itu sendiri yang hadir. Li'annal ilma ainul maklum bidzat, maka sebab bahwa ilmu itu adalah ainul maklum bidzat, bahwa ilmu itu adalah maklum itu sendiri ya, secara bidzat, yaitu gambaran mental itu sendiri ya,
maklum itu adalah mungkin gambaran mental, ilmu ya maklum itu gitu. Ilmu ya gambaran mental itu. Kita tidak bernasab id la na'ni bil ilmi illa husulil maklum lana. Tapi tetap ada bedanya antara ilmu dengan maklum ya. Kita tidak bermaksud bahwa kami tidak bermaksud mengatakan bahwa ilmu adalah ilah ya. Ya kita tidak bermaksud kecuali bahwa ilmu itu adalah ilmu kecuali husulul maklum lana. Jadi yang dimaksud ilmu adalah husulul maklum ya, sampainya atau hadirnya maklum pada kita ya, pada si alim. Dan wa husulu syai' wa huduruhu laisa illa wujuduhu wa wujuduhu nafsihi. Yang kehadirannya itu adalah kehadiran wujudnya itu sendiri ya. Jadi di sini maksudnya bahwa ilmu husuli itu juga sebetulnya khuduri ya, cuma yang khudur itu adalah gambarannya. Jadi yang gambaran mental itu adalah maklum bidzat ya. Dan yang di luar itu adalah maklum bil arad. Bidzat, jadi kalau misalnya ada HP misalkan di luar, HP yang di luar itu kita bilang kan HP itu yang kita punya pengetahuan tentang HP. Nah, HP yang di luar itu sebetulnya adalah bil arad ya, maksudnya kita tidak benar-benar tahu HP di luar ya. Yang ada di kita itu adalah HP yang ada di benak, gambaran HP yang ada di benak, itu maksudnya apa? Maklum bidzat. Jadi kalau HP yang di luar itu gimana? HP di luar itu ya yang HP yang disifati dengan pengetahuan. Kita tahu, jadi HP yang disifati dengan diketahui, HP itu diketahui oleh kita misalkan. Nah, HP itu kita tahu tentang HP itu, atau HP itu diketahui oleh kita. Nah, makanya HP yang ada di luar itu disebut maklum bil arad ya, disifati. Nah, sebetulnya yang kita tahu itu sebetulnya yang maklum bidzat itu yang HP yang ada di gambaran HP yang ada di benak. Jadi yang dikatakan oleh Alamah di sini adalah bahwa sebetulnya ilmu husuli itu juga khuduri juga ya. Jadi kita tahu HP atau bunga misalkan melalui ilmu husuli, tapi gambaran bunga atau gambaran HP yang ada di benak itu adalah khuduri. Jadi gambaran bunga di benak bukanlah bunga, gambaran bunga itu adalah bunga bihamlil awali ya. Masih ingat ya, bihamlil awali dan bihamlil syait. Bunga dalam pengertian yang ada di benaknya itu hamil awal. Dan wala makna li husul ma'lum lil alim illa ittihadul alim ma'ahu. Dan makna ini, kalau ini nanti muter-muter ya, ini langsung aja ya, bahwa makna husulul maklum bagi alim adalah
menyatunya dengan alim. Jadi maklum, kita dikatakan tahu kalau pengetahuan itu menyatu dengan kita ya. Tidak ada makna mengenai hadirnya maklum kecuali kesatuan antara alim dengan maklum. Sawa'un kana makluman hudurian au husulian. Semada itu kalau kata orang Malaysia ya. Ya baik itu maklum huduri maupun maklum husuli, itu dua-duanya maklum itu menyatu, yang maklum bidzat ya. Fainal maklumul huduri. Nah ini pentingnya ini ya. Jadi ini penerapannya gimana ya, tadi itu penerapannya kalau dalam akhlak ya tadi, kalau apa yang kita baca, kita ketahui itu pada ujung-ujungnya menyatu dengan kita ya. Jadi kalau kita itu pengetahuannya itu misalkan ya hal-hal yang negatif, ya itu nanti menyatu dengan diri kita gitu, akan membawa efek-efek tertentu akibat pengetahuan itu ya. Ingkana jauharon iman binafsihi kana wujuduhu linafsihi wa ma huwa wa huwa ma'adzalika lil alim faqad ittihadul alim ma'ahu ittihadul alim ma'a nafsihi. Dan yang dimaksud dengan maklum huduri yaitu jika ia berupa, kalau dia berupa jauhar ya, dalam maklum huduri kalau maklumnya itu berupa jauhar, kamu masih ingat ya, maklum berupa jauhar. Jauhar itu adalah substansi ya, substansi yang mandiri, bukan arad. Kalau yang maklumnya itu berupa jauhar, yang qaiman binafsihi, yang berdiri sendiri ya, jauhar ya berdiri sendirian ya, tidak, dia bukan menempel pada yang lain. Karena wujudu linafsihi, dan karena dia qaiman binafsihi, maka wujudnya itu linafsihi ya. Jadi masih ingat dulu itu wujud dibagi wujud mana nih? Ini di sini ya. Wujud itu dibagi menjadi fi nafsi dan fi ghairihi ya. Ini salah, ini mestinya ininya ke bawahnya. Wujud dibagi menjadi dulu ada pembagian wujud menjadi fi nafsi dan fi ghairihi ya. Wujud fi nafsihi dan fi ghairihi, wujud yang ada pada dirinya sendiri dan wujud untuk wujud yang adanya itu pada yang lainnya. Wujud fi ghairihi itu adalah wujud robit, wujud yang terikat pada wujud yang lain ya. Contohnya adalah kalau misalkan contohnya itu ali imam, dalam kalimat ali imam itu ada keterikatan antara ali dengan imam, tapi nggak terlihat. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin adalah ya, tapi kalau bahasa Arab kan nggak, ali imam nggak ada kan, nggak ada wujudnya, tapi itu kayak ada keterikatan. Kalau nggak ada keterikatan, kalau keterikatan nggak ada, itu seperti deretan kata-kata yang tidak mengandung makna, seperti deretan kata-kata dalam kamus atau ya, ada banyak kata tapi tidak ada keterikatan satu sama lain.
Nah, wujud yang seperti itu, wujud yang itu seperti itu disebut wujud robit, keterikatan tadi itu. Jadi di situ ada 3 unsur. Yang pertama ali, yang kedua keterikatan tadi itu, yang ketiga imam. Nah, wujud robit itu adalah yang keterikatan tadi itu. Kenapa? Karena kalau ali dipisah dari imam, keterikatan itu tiba-tiba juga hilang gitu. Nggak tahu entah kemana hilang. Nah, makanya disebut wujud robit, wujud yang fi ghairihi, ya. Dia wujud tapi menempel pada wujud yang lain. Itu robit. Contoh robit yang ekstrim itu ya. Nah, kita ini wujud makhluk itu di hadapan Allah itu kurang lebih seperti itu ya. Bisa digambarkan dengan sebagai wujud robit. Jadi kalau Allah lalai sebentar aja, misalnya naudzubillah ya, dan Allah maha suci dari lalai itu ya, maka kita bilang gitu. Jadi kita ini keberadaannya terus-menerus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wujud fi nafsi itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu li nafsihi dan li ghairihi. Nah, li nafsihi itu yang jauhar tadi itu ya. Dan yang li ghairihi itu adalah arad atau sifat ya, atau surah bagi madi atau bentuk ya. Bentuk itu adalah wujud li ghairihi ya kan. Oke, ini mengingatkan lagi aja. Jadi kalau dia jauhar, maka keberadaannya adalah bagi dirinya sendiri, dan pada saatnya masih hadir bagi alim, sehingga alim itu bersatu dengan diri sendiri. Contohnya ya pengetahuan kita mengenai diri kita sendiri ya. Jadi kita itu jauhar, hadir pada diri kita sebagai maklum ya. Kita alim dan sekaligus maklum bagi diri kita. Ini maklum huduri yang berupa johar. Nah, ada maklum huduri yang tidak seperti itu ya. Maklum huduri yang berupa sifat atau derajat ya, yang derajat wujud pada subjeknya dan tidak terpisah dari dirinya ya. Misalkan ya tadi itu ilmu kita tentang sesuatu hal yang lain ya, maka ilmu itu hadir dalam diri kita, bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk jauhar ya. Nah, ini ya, dia dalam bentuk arad atau kaif nafsani ya, dalam bentuk sifat atau kualitas jiwa atau kaif ya, dalam bentuk kaif nafsani, ilmu itu ya, ilmu kita yang lain. Nah, jadi kita benci, sakit hati, bahagia misalkan, itu adalah ilmu yang huduri, tapi yang bentuk huduri yang kedua ya. Yang tadi itu bentuk huduri yang pertama itu barangkali kalau mengenai diri kita satu-satunya itu ya mungkin diri kita ya, di pengetahuan kita mengenai diri kita. Maka demikian juga halnya dengan apa yang bersatu dengan subjeknya. Demikian pula maklum husuli yang hadir bagi alim, bagi prestasi. Husuli ada yang bagi alim ya, baik berupa substansi, ada yang bagi dunia, atau berupa sesuatu yang lain baginya, dan katanya meniscayakan kesatuan alim baginya ya.
Jadi wa imkana amran wujudihi li maudu'ihi wal mafrudu anna wujudihi lil alim faqad ittahadal alim ma'ahu ma'a maudu'ihi wal aradu aidan min maratibil wujudil maudu'ihi ya ghairu kharijin minhu ya. Kalau tadi itu wujud li nafsi ya, kalau dia wujudnya itu yang hadir itu adalah yang maklum itu adalah wujud, dia wujud li maudhi'ihi atau wujud katakanlah dia ya seperti ilmu tentang yang lain tadi itu, dia berwujud untuk maudhu'nya ya, seperti warna misalkan ya, warna tapi itu bukan bukan alim ya, tembok bukan alim, tapi warna itu adalah hadir untuk li maudhu'ihi ya, warna itu hadir untuk tembok. Ilmu kita mungkin ya, beberapa ilmu atau itu hadir untuk kita. Wa maksud anna wujudil alim, maka juga di sini ada kesatuan antara alim dengan maudhu'nya ya. Dan arad juga merupakan maratib wujud maudhu'nya ya. Jadi ilmu kita merupakan salah satu martabat wujud kita ya, dan dia tidak keluar darinya, maksudnya tetap dia ada kesatuan antara alim dengan makhluk. Dan demikian pula kadzalika ma'at ittihadi maudhu'i, dan demikian pula dengan maudhu'nya ya, menyatu. Wa kadzalikal ma'lumul husuli, dan ini selesai, itu maklum ya huduri ya. Dan demikian maklum husuli mawjudul lil alim sawa'an kana jauharon mawjudan li nafsihi au amran mawjudan li ghairihi. Demikian juga ilmu husuli apakah dia mawjud li nafsi atau mawjud li ghairihi ya. Dan walazimu kaunuhu mawjudan lil alim ittihad dal alim mahu ya, mawjudan lil alim lam apa yang terakhir ini 5 kolamnya. Jadi demikian pula ilmu husuli, baik alim baik ya substansi ya, yang pada dirinya merupakan sesuatu yang dirinya, maka keduanya meniscayakan kesatuan alim dengannya. Tapi alim bidat, yang alim bidat ya, bukan alim bil aradnya yang itu ya, bukan maklum bil aradnya, tapi maklum bidatnya ya. Ya begitu mungkin ya. Ala, dan lebih jauh, annahu sayaji'u anal ilmul husuli ilmul huduri bil haqiqah. Lebih jauh nanti insya Allah akan dijelaskan bahwa ilmu husuli itu adalah ilmu huduri, dalam hakikatnya adalah ilmu huduri juga ya. Ya, tapi yang hadirnya itu adalah tadi itu ya, bukan bil, yang hadirnya bukan maklum bil
arotnya, tapi maklum bidatnya ya. Iya, begitu mungkin untuk filsafatnya. Jadi dengan di sini kita perlu nyari-nyarinya ilmu ya, karena nanti ilmu itu akan menyatu dengan diri kita. Oke, ada komen, ada pertanyaan. Ya baik, kalau nggak ada kita tutup dengan Al-Fatihah yang penting kepada Rasulullah, para a'immah salam dan Rasulullah Sayyidah Fatimah Tusaro, para imam zaman kita, Jalul Hajar Syarif, dan pada para ulama Imam Khomeini dan Alama Toba-Tobai, dan para ustadz yang sudah menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita, para orang tua kita, Mbah Ahmad Mutamakim, dan ya Mbah Kakong, Mbah Putri, yang Putri, dan Mbah Mumin, Mbah Sana, Mbah Soto, Mbah Mirah, Mbah Kami, Mbah Kati, dan untuk putra-putri semua, untuk saudara-saudara kita semua, kerabat-kerabat kita, khususnya yang lagi sakit seperti Karimah, Mbah Putri, dan siapa lagi yang sedang sakit, dan untuk Buleis, untuk Padi Budi mungkin ya. Dan untuk yang sudah meninggal di antara kita, untuk kaum mukminin dan pedagangnya, Allah-Hadinya, Hukulan Jasariha, Al-Fatihah, Ma'asalawatnya, wa masani ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau atas